Matikan judi online. Terungkapnya perputaran uang judi online atau judol di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang 2023 pantas membuat kita semua marah. Di balik angka itu berarti ada jutaan orang terjerat dan sangat mungkin telah ada nyawa melayang. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Budi Ari bahkan menyebut ada 2,7 juta orang terjerat judol. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahkan menyebutkan jumlah pemain judol di Indonesia mencapai lebih dari 3,2 juta orang. Ironisnya, korban judol didominasi pelajar dan ibu-ibu dengan penghasilan di bawah Rp100.000. Jumlah mereka mencapai 2,1 juta orang. Mereka terjerat judol karena iklan yang begitu menggiurkan dan sangat mudah ditemui di berbagai platform daring. 1000 wajah judol dengan kamuflasenya yang begitu lihai bahkan membuat tren usia korban semakin muda setahun belakangan ini. Seperti dilaporkan sejumlah dokter spesialis anak dan klinik anak, jumlah pasien anak dengan indikasi kecanduan judol meningkat. Sebuah klinik anak di Pejaten, Jakarta Selatan sepanjang tahun 2023 menerima hampir 50 anak kecanduan judi online. Penderitanya bukan lagi hanya tingkat SMA dan SMP seperti sebelumnya, melainkan hingga anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Anak-anak itu berperilaku agresif, termasuk mengamuk dan membanting-banting barang saat kalah ataupun ketika tidak lagi diberi uang oleh orang tua mereka untuk membeli slot. Para dokter meyakini jumlah korban anak akibat judol sesungguhnya lebih banyak lagi karena tidak semua orang tua memiliki kesadaran dan kemampuan membawa anak mereka berobat. Di kelompok usia dewasa, dampak judol lebih menyedihkan. Pada Sabtu 20 April lalu, Menkominfo Budi Ari mengungkapkan bahwa tahun ini saja ada 4 orang bunuh diri akibat judol. Di berbagai pemberitaan, tidak sedikit dilaporkan kejadian kriminal termasuk pencurian dan narkoba yang dilatar belakangi judol. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judol jelas dilarang. Dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disebutkan pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemain judi. Maka pertanyaan besarnya ialah, mengapa negeri ini amat sulit memberantas judol? Kenapa pula memberantas judol tidak ubahnya dengan pekerjaan panjang memberantas pinjol ilegal? Meski judol memang telah jelas dilarang, pemberantasannya juga ditentukan kemampuan kita menjerat hingga ke transaksi transnasional. Di dalam negeri sendiri pada Januari lalu, PPATK telah memblokir 3.935 nomor rekening yang berkaitan dengan transaksi judol dengan nilai 167 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan sudah memblokir 5.000 rekening dari awal tahun hingga Maret kemarin. Selama 5 tahun terakhir, Kominfo juga sudah menutup 840.000 situs dan akun terkait dengan judol. Meski begitu, perusahaan-perusahaan judol juga lihai melarikan dana ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Upaya kepolisian mengejar para perusahaan judol kemudian terbentur dengan legalnya keberadaan mereka di Kamboja dan negara-negara lainnya yang menjadi basis markas mereka. Persoalan itulah yang semestinya menjadi fokus Satuan Tugas Khusus atau Task Force Pemberantasan Judol. Task Force ini dibentuk Presiden Joko Widodo Rabu 18 April lalu. Kita mendesak pemerintah agar Task Force itu tidak sekadar menyempitkan, melainkan benar-benar menutup celah pergerakan perusahaan judol. Karena itu pula, Task Force harus mampu bekerja baik memberantas dari praktik terbawa termasuk promosi yang menggunakan para gamer hingga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan aliran dana judol. Kita mengingatkan pula agar pemerintah tidak justru terpancing menjadikan judol sebagai lahan pajak baru.
Wacana yang juga telah cukup lama berembus ini sama sekali bukan solusi. Betapapun potensi pajak yang ada, risiko yang harus kita tanggung adalah rusaknya generasi muda. Cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.